Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Omak Jeden di sini. Selamat datang di channel Jeden Family. Terima kasih yang baru bergabung di channelnya Jeden Family ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita ya tentang persamaan budaya Cina dengan Batak ya. Yang pertama itu teman-teman, persamaannya adalah di saat mau bikin kenduri atau pesta seperti itu teman-teman, orang Cina itu selalu melihat tanggal dulu ya, melihat tarikh dulu, tarikh yang baik, tanggal yang baik. Mereka kalau mau bikin pesta itu tidak asal-asal bikin ya teman-teman. Mereka lihat dulu mana hari yang baik seperti itu. Orang Batak juga seperti itu ya teman-teman. Kalau mau bikin pesta harus melihat hari yang baik dulu ya. Ya kita kan nggak tahu apa maksudnya itu ya. Ya kita ikut orang tua aja ya teman-teman. Dan yang kedua, persamaan yang kedua, persamaan Cina dengan Batak, yaitu tentang anak lelaki seperti itu ya teman-teman. Kalau dengan orang Cina, anak lelaki itu sangatlah membawa nama untuk mereka ya, sangatlah misalnya anak itu membawa nama dari nama bapaknya ya, nama ayahnya seperti itu. Jadi mereka itu sangat menginginkan anak lelaki itu ya. Dan anak lelaki ini teman-teman, bagi yang Cina seperti sembahyang seperti itu, seandainya lah misalnya mereka ini anak lelaki yang sembayangkan bapaknya seperti itu ya, seandainya sudah meninggal, kubur bapaknya ya seperti itu. Dan abunya itu selalunya anak lelaki yang pegang ya teman-teman. Dan kemudian kalau meninggal itu, misalnya orang tuanya meninggal seperti itu, kalau nggak ada anak lelaki, anak dia semuanya perempuan nih misalnya ya, jadi harus mereka ambil anak angkat ya teman-teman seperti itu. Dan orang Batak juga sama, orang Batak anak lelaki itu katanya lah ya, orang Batak anak lelaki itu sangat-sangat penting untuk mereka ya, untuk orang Batak ya. Mereka pula sorry ya teman-teman, untuk orang Batak anak lelaki itu sangat penting ya, karena anak lelaki inilah yang membawa marga dari ayahnya. Dan kalau ada pesta-pesta seperti itu, misalnya kakek dari si anak ini meninggal, dan anak lelaki inilah yang menjadi apa, aku kurang ngerti juga ya teman-teman, tapi aku akan ingat yang pegang itu tongkat ya. Kalau orang Batak ada dia tongkat adat dia ya teman-teman, sewaktu mengelilingi yang sudah orang meninggal ini, misalnya kakeknya meninggal ya, dan anak lelaki yang pegang ini tongkat dan pakai itu apa aku kurang ngerti juga, yang seperti topinya apanya seperti itu ya teman-teman. Maklumlah teman-teman, aku itu kurang ngerti tentang adat-adat seperti itu ya, tentang pesta-pesta. Tapi aku ingat juga waktu kakek aku itu meninggal, abang aku yang pertama itu atau itokku yang siakangan kami itu, yang sulung, anak lelaki sulung kami yang pegang itu tongkat. Aku lihat ya waktu kecil.
Jadi begitu teman-teman, anak lelaki kayak sepertinya membawa nama. Jadi orang Cina dengan Batak lebih kurang sama ya. Tapi zaman sekarang sudah ini ya, sudah berubah ya, sudah modern ya. Nah, mau anak lelaki atau perempuan sama aja ya kan teman-teman. Oke teman-teman, persamaan yang seterusnya adalah tentang hak harta, seperti itu ya teman-teman. Kalau orang Batak biasanya itu kalau orang tuanya sudah tua, maka dia akan wariskan hartanya itu sama anak lelaki dia, seperti itu ya teman-teman. Jarang yang dapat anak lelaki yang pertama ya, anak lelaki sulung. Kalau orang Batak selalu dapat, misalnya rumah nih, harta itu kan rumah lah misalnya ya teman-teman. Jadi rumah ini diwariskan sama anak bungsu lelaki, seperti itu teman-teman. Jadi kalau nggak ada anak lelaki ya dengan anak perempuan ya, tetapi selalunya diwajibkan itu sebagai ahli warisnya itu anak lelaki. Nah begitu juga teman-teman, untuk budaya adat orang Cina itu juga seperti itu. Kalau ada misalnya mau berbagi harta itu seperti itu, atau rumah diwariskannya sama anak lelaki, seperti itu ya teman-teman. Tapi sekarang ini kan zaman sudah modern, jadi harta itu sudah diwariskan sama rata ya teman-teman. Tapi kebanyakannya yang di kampung saya itu teman-teman masih mewariskan sama anak lelaki ya. Maaf ya teman-teman, anak-anakku baru bangun. Mari, apa sayang? Oi, mari sayang. Nangis. Oh, sekejap ya. Ya teman-teman, maaf ya tadi anak-anakku baru bangun tidur. Inilah ya teman-teman, ibu rumah tangga ya kan, sambil bikin video sambil jaga anak. Jangan sayang, jangan. Apa itu? Hai, meh. Masuk sini. Sini cepat. Dari sini. Lepas itu sayang. Sini. Di sini. Nah, say hi. Nah, dah. Say hi. Hai. Halo Auntie Uncle. Live dulu kita live.